Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Alur Cerita Buku Harian Seorang Istri untuk episode malam ini 1 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya si Broko Kroni disuruh dia membeli kosmetiknya si Lipia, malah dia merayu-rayu pedagangnya. Lalu di sisi lain Lipia sama Nana yang nunggu di mobil, tiba-tiba di belakang mobil sudah banyak dan nelaksonan terus ke mobilnya karena si Broko Kroni dia parkirnya semau dewek. Lalu si Lipia juga dia menyuruh Nana untuk memindahkan mobil si Broko Kroni. Di sini Nana juga dia tidak mau karena dia belum lancar kena mobilnya si Broko Kroni. Di sini juga si Lipia juga dia kekeh dia menyuruh Nana. Nana juga terpaksa karena dia tidak tahan karena mobil di belakang nelakson terus dan marah-marah. Di sini juga Nana juga turun dari belakang dan dia juga langsung pindah ke depan untuk memindahkan mobilnya si Broko Kroni yang parkirnya semau dewek. Lalu di sisi lain si Nurus Tunjung, si Priska sama si Nurus Tunjung, si Kelvin alias si Wilson, tiba-tiba pas dia di turunan dia mau ngerem, remnya blong karena dia sudah disabotase oleh anak buahnya Panopal. Tiba-tiba pas di perapatan dia sangat kaget karena ada mobil di sebelah kanan. Lalu di sini terjadilah mobilnya si Wilson alias si Kelvin juga ketabrak oleh mobilnya si Broko Kroni yang disetirin oleh Nana. Di sini juga si Nurus Tunjung, si Priska juga dia terjedut kena pintu dan si Kelvin juga di sini sangat kesakitan. Lalu di sini terlihat si Lipia juga sangat kaget dan Nana juga di sini sangat kaget karena dia menabrak mobil orang. Lalu si Lipia juga si Nurus Tunjung dia marah-marah kepada Nana. Nana juga dia tinggal diam, dia juga sangat marah kepada si Lipia. Ini gara-gara kamu menyuruh saya sudah bilang saya belum bisa. Gak lama kemudian datanglah mobil polisi. Lalu terlihat si Nurus Tunjung, si Broko Kroni, si Kadal Buntung dia melihatin dari toko kosmetik. Dia sangat kaget dan panik karena mobilnya menabrak mobil seseorang dan gak lama kemudian datanglah polisi. Lalu di sini si Broko Kroni dia cuma memantau dari tempat kosmetik itu. Lalu si Nurus Tunjung, si Priska sama si Wilson alias si Kelvin juga dia sadar dari pingsannya dan dia juga si Nurus Tunjung, si Priska melihat mobil yang menabrak mobil dia itu adalah Nana. Di sini juga dia ngomong kepada si Kelvin alias si Wilson, ternyata yang menabrak mobil kita itu adalah Nana. Di sini juga si Wilson juga si Kelvin dia marah, kenapa kok kita yang mau menjahatin Nana malah kita yang kena sasaran, kata si Nurus Tunjung, si Wilson alias si Kelvin. Lalu tiba-tiba dikagetkan dia melihat ada polisi dia datang menghampiri ke sana kejadian. Lalu polisi juga dia turun dari mobilnya, dia juga menghampiri mobil dia sama mobil Nana. Di sini juga si Wilson alias si Kelvin juga dia ngomong kepada si Nurus Tunjung, si Priska, kita harus kabur. Kalau kita nggak kabur saya pasti ketahuan sama polisi. Pasti polisi mengenali saya, kata si Wilson alias si Kelvin. Singkat cerita si Kelvin sama si Nurus Tunjung, si Priska juga dia kabur keluar dari mobilnya. Lalu di sisi lain ada ibu-ibu yang telah ditolong oleh Nana dan dia juga melihat itu dan di sini dia juga akan menjadi saksi. Kok kenapa orang itu malah keluar dari mobil, kata bibi ini. Enggak lama kemudian polisi juga menghampiri mobilnya si Broko Kroni yang disetirin oleh Nana. Dan singkat cerita Nana juga di sini dia turun dari mobilnya dan si Lipia juga turun. Lalu polisi juga menanyakan surat-surat kepada Nana. Tapi di sini polisi juga sangat kaget karena Nana tidak punya apa-apa. Di sini juga alasan Nana juga tidak dihiraukan oleh polisi. Lalu di sisi lain si Nurus Tunjung, si Broko Kroni dia melihatin dari toko kosmetik, dia juga ngomong dalam hatinya, sekarang saya sudah aman, pasti saya tidak salahin, pasti Nana yang disalahin. Lalu si Broko Kroni juga dia menghampiri si Lipia sama Nana. Lalu di sini si Broko Kroni juga, udahlah anak kamu itu ikut aja ke polisi, kata si Broko Kroni. Lalu Nana juga sangat marah kepada si Broko Kroni. Singkat cerita di sini Nana juga langsung masuk ke mobil polisi dan polisi pas mau masuk di sini tiba-tiba bibi ini juga dia kenal sama Nana, dia akan menolong Nana. Dia pas mau mengejar polisi itu dia malah pakojot kakinya langsung dia jatuh. Lalu di sini bibi ini juga tidak tinggal diam, dia langsung dia menaik ojek dan menyuruh ke ojek gunung untuk mengikuti mobil polisi itu. Singkat cerita bibi ini juga naik ojek dan dia juga mengikuti mobil polisi. Lalu di sisi lain di panti asuhan di sini Dewa sama Fajar sama Lia di sini sangat bersalah karena cincinnya Pak Taud belum ketemu. Lalu di sini juga yang punya panti asuhan juga Bu Ani di sini dia ngomong kepada Pak Fajar, saya
jadi tidak enak sama Pak Anton, tidak keluar-luar dari tempatnya karena dia ingat terus sama cincin pernikahannya yang hilang. Lalu tiba-tiba datanglah Dewa. Lalu Dewa juga di sini marah kepada Pak Fajar sama Lia, dan di sini terjadilah cekcok antara Pak Fajar sama Dewa karena Pak Fajar malah pacaran di panti asuhan. Di sini juga pas Dewa lagi cekcok sama Pak Fajar dan Lia, tiba-tiba dia menerima telepon dari Nana. Di sini juga Dewa juga langsung mengangkat telepon itu, dan di sini dia sangat kaget karena Nana ngomong bahwa Nana ada di kantor polisi. Dewa juga sampai melotot karena mendengar berita itu. Nana juga dia menceritakan semuanya kepada suaminya yaitu Dewa, dan dia juga sudah menelepon Dewa. Dewa juga di sini langsung ngomong kepada Nana, pokoknya kamu tenang aja, saya akan segera ke sana, nah, kata Dewa kepada Nana. Singkat cerita di sini, Dewa juga dia pas mau pergi, tiba-tiba datanglah para buana sama Bu Saras. Lalu para buana juga dia ngomong kepada Dewa, dia menanyakan kepada Dewa, tapi Dewa tidak menghiraukan omongannya para buana. Dia juga langsung ngomong kepada para buana, saya harus ke kantor polisi karena Nana ada di kantor polisi, kata Dewa sambil dia juga pergi. Lalu di sisi lain di sini terlihat Fajar juga sama Lia juga dia pergi dari hadapannya Bu Farah sama Bu Saras. Lalu terlihat di sisi lain di sini di rumahnya Pasha. Di sini Lula juga sudah siap, dan Pasha juga ngomong kepada Lula, kamu sudah siap? Iya sudah siap saya, kata Lula kepada Pasha. Pas dia mau berangkat tiba-tiba nongollah si alias si Hilet Atel. Dia juga ngomong kepada Pasha sama Lula, kamu kan mau ke panti asuhan, bagaimana kalau saya nebeng, kata si Nurus Tunjung si alias si Hilet Atel. Lalu Pasha juga dia tidak punya pendirian, dia juga ngomong kepada si alias si Hilet Atel, saya terserah Lula aja, kata Pasha kepada si alias Atel. Lalu di sini Lula ngomong kepada Pasha, sekarang gini aja, kamu pergi aja berdua, biarin saya sendiri aja, kata Lula kepada Pasha. Lalu di sini juga singkat cerita Pasha juga memutuskan dia tidak akan mengajak si alias Atel, dan dia juga pergi berdua sama Lula istrinya. Pas Lula sama Pasha pergi, di sini si Nurus Tunjung si alias si Hilet Atel di sini duduk di kursi, dia juga ngomong dalam batinnya, pasti kamu tidak akan tega meninggalkan saya, kata si alias si Hilet Atel. Lalu di sisi lain di sini Pasha yang tadi di mobil, di sini dia ngomong dalam batinnya, saya harus minta tolong kepada Lucky untuk menjemput si Nurus Tunjung si alias si Hilet Atel. Lalu di sini juga Lula juga dia ngomong kepada Pasha, kamu itu chatan sama siapa mas, kata Lula. Oh saya chatan sama klien, kata Pasha. Dia membohong lagi kepada Lula. Lalu Pasha sudah ngomong kayak gitu, Lula juga dalam batinnya dia ngomong, saya semakin curiga kepada mas Pasha, ini pasti ada yang disembunyikan dari saya, kata batinnya Lula sambil melihatin kepada Pasha. Lalu Lucky di sini yang ada di kantor periksa Dewa, dia menerima WA dari Pasha, dia suruh menjemput si alias si Atel. Dia juga sangat kaget, apa-apaan ini Pasha ini, kata batinnya Lucky. Di sini juga Lucky juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung pergi dari periksa Dewa untuk menjemput si Nurus Tunjung si alias si Hilet Atel. Lalu di sisi lain Nana yang ada di kantor polisi, nggak lama kemudian datanglah si Broko Kroni sama si Lipia, dan Nana lagi panik. Di sini tiba-tiba si Broko Kroni ngomong kepada Nana, kamu tenang aja Nah, kalau masalah cuman tabrak itu tidak ada korban, paling 5 tahun di penjara ya Pak, kata si Broko Kroni ngomong kepada Nana. Di sini juga Nana juga sangat kaget, dan dia juga sangat marah kepada si Broko Kroni. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 1 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin terus kemudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.